Selamat siang, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Michael Dani Setiawan, Felix Antonius Suharjo, Sophie Kimberly, Nicholas, dan saya sendiri Tyron Matthew Panghegar akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Comparative Analysis of Recurrent Neural Network and Convolutional Neural Network Systems for Automatic Lip Reading. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa lip reading adalah proses mengartikan gerakan mulut seseorang menjadi kata-kata. Sistem lip reading atau visual speech recognition adalah implementasi computer vision yang memperbolehkan komputer untuk mendapatkan atau mengumpulkan karakteristik dan informasi penting dari sebuah gambar. Komputer akan memproses gambar orang berbicara menjadi teks yang dapat dibaca dengan memproses bentuk dan gerakan dari mulut, lidah, dan gigi tanpa adanya bantuan atau input berupa suara sama sekali. Sistem lip reading atau visual speech recognition ini dapat membantu orang tunarunggu untuk dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan lancar. Tentunya, sistem ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan berbagai kombinasi metode yang sangat banyak jumlahnya, tentunya dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan komparatif analisis pada dua model sistem lip reading berbeda, yaitu Han Convolutional Neural Network dan Recurrent Neural Network with Long Short-Term Memory atau LSTM, untuk mengetahui model yang lebih efisien dan akurat dalam melakukan lip reading. Jadi untuk tinjauan pustaka, kelompok kami itu kebanyakan membacanya paper mengenai lip reading dan juga computer vision, karena memang proyeknya itu gabungan dari itu dua ya. Nah, mungkin ada dua utama yang perlu dilihat, itu HCNN yang di kiri dan juga CNN tambah LSTM di kanan. Bisa juga disebut sebagai recurrent neural network. Nah, kedua ini sebenarnya mirip ya, karena dua-duanya menggunakan CNN dan juga dua-duanya memiliki dua tahap. Nah, yang pertama itu feature extraction dan yang kedua itu classification. Nah, jadi yang di kiri kita lihat dulu. Nah, yang di kiri itu dia menggunakan feature extraction-nya Han moment dan menggunakan CNN untuk classification. Nah, yang di kanan itu dia menggunakan CNN untuk feature extraction dan menggunakan LSTM untuk classification. Nah, cara kerjanya yang Han moment di kiri itu, jadi dia terima gambar mulutnya. Nah, itu dia masukkan ke dalam filter Han moment-nya. Nah, kemudian dioper lagi masuk ke dalam CNN-nya. Nah, dari sini ntar dia masuk ke dalam layer convolutional dulu pertama. Itu dia dalam bentuk matrix ya. Nah, nanti akan melewati suatu kernel gitu ya, atau bisa juga dibilang sebagai filter lah ya. Itu ntar nanti dia akan menghasilkan suatu matriks yang ukurannya lebih kecil dan mengandung data yang diperlukan. Dan juga nanti masuk ke layer pooling gitu. Nah, tujuannya dari layer pooling ini biasanya untuk mengecilkan ukuran dari matriksnya atau datanya, untuk mengecilkan waktu komputasi lah ya. Nah, selanjutnya akan dimasukkan ke dalam neural network-nya, yang fully connected layer itu. Nah, itu nanti dia akan mengeluarkan dalam bentuk vektor. Nah, vektornya itu dia mengandung probability, kayak dia cocoknya itu masuk ke teks yang mana gitu. Jadi, nanti dari awalnya bentuk mulut, jadi dalam bentuk teks, yang paling cocoknya yang mana gitu. Nah, yang di kanan, sama dia melalui CNN dulu. Nah, CNN itu dari convolutional sampai fully connected layer itu, yang di kiri. Nah, lalu dia akan oper bentuk vektor itu ke LSTM. Nah, LSTM ini bisa juga dikatakan sebagai recurrent neural network. Jadi dia akan mengulang terus. Jadi dia terima input, dia proses, dia output, outputnya kita gunakan lagi kembali sebagai input. Nah, dia seperti itu, dia ulang terus. Nah, nanti hasilnya juga akan dalam bentuk vektor. Nanti kita bisa lihat probability-nya paling tinggi itu yang mana. Harusnya seperti itu aja sih. Selanjutnya, metode yang kami gunakan untuk studi ini adalah analisis komparatif terhadap dua model lip reading, yaitu Recurrent Neural Network oleh Lee et al. Dan juga Han Convolutional Neural Network oleh Mesbah et al. Pertama-tama, kami melakukan studi literatur terhadap model-model lip reading seperti HCNN, RNN, dan juga model-model lainnya yang berguna sebagai referensi dan juga perbandingan baseline terhadap dua model utama yang kami kaji ini. Selanjutnya, kami melakukan analisis komparatif berupa kuantitatif dan juga kualitatif, di mana kedua model yang kami uji ini telah menggunakan dataset yang sama, yaitu OLU VS2. Kami memilih untuk menggunakan Type A Differentiating Comparative Analysis
di mana kami menyelidiki perbedaan-perbedaan antara pre-processing, model, dan juga hasil dari kedua model ini, yang mana sekaligus menjelaskan alasan dibalik berbedanya akurasi kedua model tersebut. Dari comparative analysis yang kami lakukan terhadap studi yang menggunakan sistem recurrent neural network dan yang menggunakan sistem Hahn convolutional neural network, terdapat bahwa kedua sistem tersebut memiliki akurasi yang cukup berbeda. RNN mendapatkan akurasi rata-rata 81,5% dengan akurasi tertinggi 82,8%, sedangkan HCNN mendapatkan akurasi rata-rata 86,9% dengan akurasi tertinggi 93,72%. Perbedaan dalam akurasi ini kami temukan merupakan konsekuensi dari adanya 3 perbedaan utama dalam kedua sistem tersebut. Pertama, terdapat perbedaan dalam tahapan preprocessing data. Sistem HCNN menggunakan gambar-gambar mulut yang lebih besar, yaitu sebesar 50 x 50 pixel dibandingkan 20 x 20 pixel yang digunakan RNN. Resolusi yang lebih besar ini berarti bahwa modelnya akan mendapatkan lebih banyak informasi yang dapat digunakan dalam training, sehingga meningkatkan performa lip reading. Selain itu, sistem HCNN juga melakukan augmentasi data yang memperbanyak data yang digunakan dengan cara menambahkan rotasi terhadap gambar-gambar awalnya, sehingga mampu meningkatkan performa dalam berbagai kondisi, seperti ketika mulut tidak sepenuhnya horizontal, tetapi berada pada sebuah angle seperti begini atau begini. Kedua, terdapat perbedaan dalam tahapan feature extraction, di mana RNN menggunakan metode CNN standar, sedangkan HCNN menggunakan metode Hahn moments yang mampu menghasilkan sejumlah feature yang lebih teroptimisasi dengan cara hanya mengambil informasi yang paling signifikan. Hal ini menyebabkan data yang digunakan dalam HCNN untuk membuat model lip reading lebih efektif dan efisien karena tidak ada informasi redundan dan tidak penting. Ketiga, terdapat perbedaan dalam tipe data yang digunakan, di mana RNN menggunakan gambar-gambar mulut dari beberapa sudut pandang, sedangkan HCNN menggunakan gambar-gambar frontal saja, sehingga ketika dilakukan testing menggunakan gambar-gambar mulut frontal, sistem HCNN menghasilkan output yang lebih akurat. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian kami ini dengan melakukan komparatif analisis terhadap kedua model lip reading tersebut adalah bahwa HCNN dapat memberikan hasil yang lebih bagus dibandingkan dengan RNN, yaitu untuk akurasinya HCNN sebesar 86,9% terhadap RNN yang hanya 81,5%. Hal ini dikarenakan oleh pre-processing dan feature extraction untuk mengubah data menjadi informasi yang dipakai sebagai classifier-nya itu lebih berdampak pada metode HCNN, sehingga dapat meningkatkan akurasinya. Selain itu, dataset training yang digunakan pada HCNN itu lebih banyak, sehingga hal tersebut juga dapat menjadi salah satu faktor mengapa HCNN memiliki akurasi yang lebih tinggi. Lalu, diharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk memilih model neural network untuk lip reading dan menjadi tahu mengapa HCNN dapat memiliki performa yang lebih baik dibandingkan RNN. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.